alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas gitu kan. Kalau sudah zina itu sudah banyak lah gitu dilakukan, kalau maling itu sudah jadi pekerjaannya misalnya gitu kan. Ingat, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Coba ayat selanjutnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, semua dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Antum kemana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Maaf mengganggu waktunya Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan dari para netizen, yang dimana pertanyaan ini selalu membuat para netizen khawatir, atau bahasa kerennya mang-mang. Oh, mang-mang ya. Insya Allah pertanyaannya ada 10, mungkin dijawab secara singkat saja Ustaz. Tamam. Langsung saja Ustaz, pertanyaan yang pertama, apakah Allah masih menerima taubatku meski dosaku sudah terlalu banyak? Oh, tamam. Dosanya begitu sudah terlalu banyak ini, Nah, Ustaz. Tamam. Kita jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ya. Kita bisa perhatikan dari setiap kalimatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Di sini coba kita perhatikan. Qul, katakanlah Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku. Allah, meskipun orang tersebut itu berbuat dosa yang banyak, misalnya melampaui batas gitu kan, tapi Allah menyebutnya wahai hambaku. Allah tidak menyebutnya wahai para pendosa, wahai para dan lain sebagainya, tapi wahai hambaku. Masih kasih sayang Allah. Wahai hambaku apa? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas gitu kan. Kalau sudah zina itu sudah banyak lah gitu dilakukan, kalau maling itu sudah jadi pekerjaannya misalnya gitu kan. Ingat, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Coba ayat selanjutnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, semua dosa. Berarti dosa sebesar apapun, sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jawaban pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan kedua Ustaz. Apakah taubatku diterima kalau sering jatuh ke dosa yang sama? Tamam. Misalnya sekarang melakukan dosa, ya, betul. Kemudian dia tobat. Setelah tobat, dia melakukan dosa kembali. Apakah taubatnya itu akan diterima atau tidak? Begitu. Maka kalau misalkan dia itu setelah melakukan dosa, kemudian dia tobat benar-benar, tetapi besoknya hanya terpeleset, gitu kan? Ini apakah diterima apa tidak? Diterima, gitu kan? Kecuali kalau misalkan sekarang taubat, itu kan besok sengaja melakukan kembali lagi, maka itu tidak diterima. Apa cirinya diterima taubat kita? Kata para ulama gitu, kalau sudah taubatnya itu diterima, ayyakuna ba'dahu khairum mimma qablah. Setelah taubat, pekerjaannya, kelakuannya lebih baik, amal solehnya lebih bertingkat, lebih baik begitu ya dilakukan daripada sebelum bertaubat. Itu alamat cirinya. Begitu. Masya. Jadi insya Allah taubat itu akan diterima dengan ciri berkelakuan lebih baik dari sebelumnya. Tamam. Kemudian dia tidak isror itu tidak mengajak. Kalau terpleset saja, misalnya itu manusia. Tapi jangan harus ikhlas ya kan. Ikhlas itu apa? Harus kabur, mujahadah, dia itu memberani terhadap kesalahan yang kedua kalinya. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah taubat masih diterima kalau dilakukan setelah bertahun-tahun? Tamam. Misalnya ada seorang pelacur, misalnya 15 tahun dia itu seorang pelacur. Ada misalnya tukang maling, dia 15 tahun, tapi ternyata sebelum dia wafat, dia tuh pengen bertaubat. Ataupun sekarang dia pengen hijrah gitu kan. Apakah Allah akan mengampuni dosa dia? Meskipun sudah bertahun-tahun, tetap Allah akan mengampuni dosa tersebut. Dijawab oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughfir. Coba lihat, innallaha, pakai inna itu taukid. Maksudnya sesungguhnya benar-benar Allah itu akan menerima taubat selama nyawanya atau ruhnya itu belum masuk ke tenggorokan. Selama masuk di tenggorokan, maksudnya belum wafat begitu. Itu pasti akan diterima dengan catatan taubatnya taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang nasuha. Mungkin seperti itu.
Oke, baik Ustaz. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah taubat harus diumumkan atau cukup di hati saja? Tamam, ini bagus sekali ya bagi teman-teman yang sudah melakukan dosa, misalnya terpeleset, awas, gitu kan? Lebih baiknya jangan diumumkan. Allah itu memerintahkan untuk menutup aib kita, jangan kita sebarkan kepada orang lain, ya kan? Ini disebutkan di dalam kitab Imam Ghazali, di dalam karyanya beliau, salah satu karya beliau, bahwa an-nadmu bil qalbi syartun. Jadi penyesalan, gitu kan, dengan hati itu yang menjadi syarat, gitu kan, an-nadam. Tetapi wal i'tirafu bil lisan hasan. Mengungkapkan dengan lisan itu baik, tetapi tidak untuk semua orang. Misalnya kepada kiai ataupun kepada orang yang bisa membawa realitas, gitu kan. Tetapi walakin al-ikhfa'u afdal. Walakin al-ikhfa'a afdal. Tetapi kita sembunyikan, gitu kan, itu lebih bagus. Kenapa? Orang itu tidak akan lupa dengan kesalahan kita. Mungkin itu cukup saja di dalam hati. Setelah itu tobat benar-benar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menutup daripada aib kita, jangan disebarkan kepada orang. Lanjut kepada pertanyaan yang kelima ini. Apakah taubat harus diiringi dengan tangisan dan rasa sedih? Tamam. Misalnya dia bertobat, ya kan? Yap. Kemudian dia sedih, kemudian dia menangis. Itu apakah itu harus seperti itu? Menangis dan dia bersedih itu hanya ciri saja. Ciri saja, ciri secara bohong, tapi itu bukan taubat. Ya, bukan taubat yang sebenarnya. Itu bukan syarat untuk taubat. Dijawab dengan perkataan Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi. Dia mengatakan laisat taubatu bikasratil buka. Jadi taubat itu hakikatnya bukan karena banyak nangisnya. Karena banyak ya yang memang menangis besoknya lakukan kembali, gitu kan. Tetapi walakin bin nadmi, tetapi dengan penyesalan yang kuat, yaqta'al qalba, yang yaqta'ul qalba anil maksiyah, yang bisa memutuskan hati kita daripada perlakuan maksiat. Jadi dengan nadam itulah, dengan menyesal itulah yang menjadi syarat. Kalau misalkan nangis dan misalkan dia itu diiringi rasa sedih, itu bagus, sangat bagus. Tetapi apa gunanya kalau dia hanya sedih tapi tidak meninggalkan daripada dosa tersebut? Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan yang keenam. Apakah orang yang sudah taubat tapi jatuh lagi ke dosa yang kedua kalinya, taubatnya batal atau tidak? Oh, tamam. Jadi maksudnya seperti itu. Dia itu melakukan dosa, kemudian dia taubat, ya kan? Kemudian dia melakukan dosa lagi. Apakah taubat yang pertama tadi batal karena melakukan dosa yang kedua? Maka jawabannya kita jawab oleh Imam Asyuti, ya, kita mengatakan oleh para ulama, karena kita bukan siapa-siapa. Kita Imam Asyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Ma'thur, gitu ya, beliau mengatakan bahwa mantaba minaz dzanbi, siapa yang memang dia itu taubat daripada dosa, tsumma ada ilaihi, kemudian dia melakukan kembali dengan kepada dosa yang sama, fataubatul ula sahihah, maka taubat yang pertama itu sah. Jadi tidak dibatalkan dengan dosa yang kedua. Tetapi wajibu alaihi taubatu tsaniyah, tetapi wajib bagi dia untuk taubat yang kedua kalinya. Maksudnya kedua kalinya itu untuk taubat karena dosa yang kedua. Bukan berarti dosa yang kedua itu menghapuskan taubat yang pertama, bukan. Tapi yang kesalahan yang kedua itu juga wajib setelah itu untuk taubat lagi. Maksudnya ketika kita terpeleset, jangan kita itu bosan untuk tajdid taubah, memperbarui taubat terus. Dan itu termasuk daripada orang-orang bertakwa, gitu kan? Di dalam Al-Quran kita sering begitu, ya. Ciri-ciri bertakwa itu adalah alladzina yadhkurunallah fastaghfaru li dzunubihim, gitu ya. Orang yang senantiasa beristighfar ketika mereka itu melaksanakan dosa. Mungkin itu yang bisa. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, Ustaz. Apakah Allah akan memaafkan dosa Syirik? Syirik jika sudah bertaubat? Oh, tamam. Ini tentu, ya. Apakah Allah akan mengampunkan dosa syirik, gitu kan? Kalau dia sudah bertaubat. Tentu ini sudah dinas dalam Al-Quran bahwa orang yang syirik, gitu kan, menyekutukan Allah, itu tidak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa itu ayat 48. Allah itu tidak mengampuni orang dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Tetapi dalam catatan, coba lihat kita tafsir kabir Mafathihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan
al ayat fiman mata ala syirik. Jadi ayat yang tadi yang tidak diampuni itu, ayat itu adalah bagi orang yang mati membawa kesyirikan. Kalau mati membawa kesyirikan, tidak bertobat terlebih dahulu, maka dia tidak akan diampuni dosa syiriknya. Tetapi amman taba minhu fawwahu yaghfiru lahu bila khilaf. Tetapi bagi orang yang taubat dulu daripada syirik sebelum dia mati, maka itu diampuni oleh Allah tanpa ada perbedaan pendapat di sini. Nah, itu untuk jawaban. Ke pertanyaan 8, apakah dosa besar seperti zina, minum khamr, atau riba? Riba ini ya? Ya, Bang. Diulang. Kayak dipotong. Nah, itu riba, terus Bisa dihapus dengan taubat. bisa dihapus dengan taubat. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8, Ustaz. Apakah dosa besar seperti zina, minum khamr, atau riba bisa dihapus dengan taubat? Tamam. Tentu ya, semua dosa ini, baik zina, meskipun zina itu dosa-dosa besar. Zina dosa besar, minum khamar dosa besar, riba, semuanya itu dalam Al-Qur'an. Dan dosa besar itu adalah dosa yang memang ada ancaman oleh Allah di dalam nas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Gitu. Nah, seperti riba, apa ini? Alladzina yakuluna riba la yakumun, dan wa halallahu al-bai' wa harrama riba, minum khamr innamal khamru wal maisir, gitu ya. Zina la taqrabuz zina, itu semua dosa besar. Apakah akan diampuni? Gitu kan? Dengan taubat tentu. Semua dosa akan diampuni dengan taubat. Kata Allah tadi, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya dengan syarat adalah taubatus shadiqah, taubatun nasuha, taubat yang benar-benar. Sehingga di dalam hadis yang lain